Sahabat firman Tuhan, setiap dari kita dipanggil untuk terlibat di dalam proyek cinta kasih Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Inilah pesan Tuhan Yesus kepada para murid dan juga tentu saja kepada kita semua. Kita diajak untuk ikut mengambil bagian di dalam proyek cinta kasih-Nya. Kita diutus untuk memberitakan kabar sukacita tentang kasih Allah yang menyelamatkan di dalam tugas dan tanggung jawab keseharian kita masing-masing. Dalam 1 Korintus bab 9, Rasul Paulus men-sharingkan hidupnya sebagai proyek cinta kasih Allah. Ia mendasari perjalanan hidupnya dan juga karya perwartaannya sebagai karya penyelenggaraan ilahi yang menyelamatkan. Segala sesuatu kulakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Ia menjaga dirinya sedemikian rupa agar tidak jatuh di dalam kesombongan hidup, tidak menganggap karya pewartaannya sebagai hebatnya dirinya yang berhak mendapatkan upah kerja, tetapi ia menyadari bahwa hidup dan pewartaannya adalah sebuah keharusan yang harus dijalaninya. Ia juga dapat menguasai dirinya agar tidak jatuh kepada kehendak dan nafsu dirinya sendiri, tidak menomorsatukan keinginannya, tetapi memposisikan dirinya sebagai hamba yang mampu menjaga sikap dan mengekang segala keinginan diri, seperti rasa ingin dihormati, rasa ingin mendapat perlakuan istimewa, ataupun ingin dipandang tinggi dan disanjung-sanjung. Rasul Paulus menegaskan proyek cinta kasih Allah adalah karya keselamatan Tuhan, bukan karya keselamatan dirinya sendiri. Untuk itu diperlukan sikap seperti seorang hamba, bukan sebagai seorang raja. Semua ini dilakukan oleh Rasul Paulus agar dapat memenangkan sebanyak mungkin orang, agar sebanyak mungkin orang dapat melihat dan mengenal karya cinta kasih Tuhan, dan mereka juga mendapat bagian di dalam pemberitaan Injil. Lalu bagaimana dengan hidup kita sekarang? Apakah kita telah menyadari hidup kita adalah sebuah proyek cinta kasih Tuhan yang harus dipegang teguh dan kita semua dipanggil untuk terlibat di dalamnya? Ataukah kita masih saja disibukkan oleh keinginan dan kehendak diri sendiri? Kita mungkin saja jatuh di dalam keinginan dan kehendak diri yang tidak terkontrol. Kita bertindak suka-suka kita, melupakan tugas penyelenggaraan yang diberikan di dalam hidup kita masing-masing. Kita tidak lagi mendasari perjalanan hidup kita dengan kabar sukacita Injil yang telah Tuhan berikan kepada kita, namun kita mendasari perjalanan hidup kita dengan keinginan dan nafsu diri sendiri. Sahabat firman Tuhan, semoga renungan singkat ini dapat menyadarkan kita semua bahwa hidup kita adalah sebuah proyek cinta kasih Tuhan yang harus kita jalankan, dan juga kita mau mendasari perjalanan hidup kita di dalam karya keselamatan Tuhan, di dalam proyek cinta kasih Tuhan, agar kita juga dapat memenangkan banyak orang dan juga pada akhirnya kita mendapat bagian di dalam Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Tetap semangat dan tetap setia. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Fiat Lu.